Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Alhamdulillah, segala puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan siang ini, alhamdulillah atas izin dan kuasa dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa ditemukan dalam majelis ilmu ini yang insyaallah setiap langkah yang kita ayunkan ke majelis ini menjadi kafarah atas dosa-dosa kita dan Allah mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tercurahkan atas uswatun hasanah kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabat dan pengikutnya yang senantiasa istiqomah untuk menghidupkan dan mengamalkan sunnah-sunnah. Hadirin jamaah Masjid Al-Jabar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selepas kota Madinah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW, Nabi wafat. Setelah itu kondisi Madinah, orang-orang pada saat itu dilalaikan dengan kehidupan dunia. Orang-orang dia sibuk, hari-harinya diisi hanya untuk mencari kehidupan dunia. Suatu ketika salah satu sahabat Rasulullah SAW yang bernama Abdurrahman As-Sakhra Al-Ajdi atau biasa disebut dengan nama populer Abu Hurairah, dan Abu Hurairah ini merupakan salah satu sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis, kurang lebih 5.000 hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Suatu ketika, ini kisah diriwayatkan oleh Imam Tabrani dalam kitabnya Al-Mu'jam Al-Awsat, dan hadis ini dinilai hasan oleh Imam Al-Hasaimi dalam kitabnya Majmu'uz Zawaid, bahwasanya annahu marra bis-suq, tatkala Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia datang ke sebuah pasar, fa waqafa 'alaiha, maka tatkala itu Abu Hurairah berdiri diam di pasar tersebut untuk menyaksikan kondisi pasar pada saat itu di kota Madinah. Kemudian Abu Hurairah mengatakan, "Ya ahlas suq ma'ajazukum." Wahai penghuni pasar, ma'ajazukum, kalian adalah orang-orang yang lalai. Kalian orang-orang yang lemah. Tiba-tiba Abu Hurairah datang ke pasar. Dia masuk ke pasar, kemudian dia berkata kepada orang-orang yang sedang melakukan kegiatan transaksi di pasar, ma'ajazukum, kalian lemah, kalian lalai. Kemudian qalu, orang-orang di pasar mengatakan apa? Wa mazaka ya Abu Hurairah. Apa maksud perkataan mengatakan kami orang-orang yang lemah, orang-orang yang lalai? Maka kata Abu Hurairah, zaka mirasu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yuqsamu wa antum mahuna la tadhhabuna fata'khuduna nasibakum minhu. Kata Abu Hurairah, kalian enggak tahu wahai penghuni pasar, di sana sedang dibagikan warisan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kalian masih ada di sini? Kalian kenapa tidak pergi? Fatadhabuna wa ta'khuduna nasibakum minhum. Kenapa kalian tidak pergi dan mengambil bagian dari warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kemudian orang-orang bertanya, "Wa ainahu ya Abu Hurairah?" Di mana posisi sedang dibagikan warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata Abu Hurairah, "Fil masjid." Di dalam masjid, di salah satu masjid, di sana sedang dibagikan warisan Rasulullah SAW. Fa kharaju sira'an ilal masjid. Maka orang-orang
yang pada saat itu di pasar sedang melakukan kegiatan jual beli, transaksional, berbisnis, bertransaksi, segera mereka meninggalkan pasar untuk mereka berebut warisan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fawaqafa Abu Hurairah lahum hatta raja'u. Orang-orang di pasar pergi ke masjid untuk ambil warisan Rasulullah SAW, tapi Abu Hurairah diam di pasar untuk menjaga kondisi pasar. Jangan sampai orang-orang pergi ke masjid, di pasar tidak ada siapapun, takut kehilangan, maka Abu Hurairah tetap menjaga di situ. Kemudian faqala lahum ma lakum qalu ya Abu Hurairah qad ataina al-masjid fadakhalna falam nara fi syai'an musam. Wahai Abu Hurairah, kami sudah mendatangi masjid yang engkau tuju. Katanya di sana ada warisan yang sedang dibagi-bagi dari Rasulullah. Walam nara fihi syai'an musam, tapi kami tidak menemukan di situ ada warisan yang sedang dibagi-bagi. Ini di mana ini? Mana warisannya yang sedang dibagi-bagi? Kami masuk ke masjid, tapi kami tidak mendapatkan warisan itu. Maka kata Abu Hurairah, amma ra'aitum fil masjid ahadan? Qalu bala. Apakah kalian ada yang masuk ke masjid? Dan apa yang kalian lihat? Kata orang-orang, wa qauman yusalluna wa qauman yaqra'una al-Qur'an wa qauman yatazakkaruna al-halal wal haram. Wahai Abu Hurairah, tatkala kami masuk ke masjid yang katanya di situ dibagikan warisan dari Rasulullah SAW, tapi kami tidak mendapati apa-apa di sana. Kami tidak menemukan apa-apa di sana. Yang kami lihat di dalam masjid, qauman yaqra'una al-Qur'an. Ada orang-orang yang sedang baca Quran. Wa qauman yusallun. Di dalam masjid ada orang yang sedang sholat, ada orang yang sedang baca Quran. Wa qauman yatazakkaruna al-halal wal haram. Di dalam masjid juga ada orang-orang yang sedang mempelajari hukum halal dan haram. Maka kata Abu Hurairah, wahai dzalika mirasu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Hurairah apa? Tahukah kalian semua apa yang kalian lihat? Orang-orang di dalam masjid yang sedang sholat, orang-orang di dalam masjid yang sedang baca Quran, orang-orang yang di dalam masjid sedang belajar ilmu syar'i tentang hukum halal dan haram, itu adalah warisan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin jamaah Masjid Al-Jabar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ternyata apa yang ada dalam benak pikiran orang-orang yang ada di pasar pada saat itu, warisan yang dibagi-bagikan itu harta benda. Ya, sebagaimana kita hari ini, ya, berpendapat atau berpandangan bahwasanya warisan itu identik dengan harta benda. Ya, materi, al-badah. Tapi kalau kita lihat apa yang disampaikan oleh sahabat Abu Hurairah ini, bahwasanya warisan dari Rasulullah SAW itu bukan harta benda. Yang diwariskan oleh Rasulullah SAW adalah 3: salat, Al-Quran, dan ilmu syar'i tentang halal dan haram. Kalau kita misalnya dibagikan warisan berupa harta benda, tujuan kita apa sih mendapatkan harta benda itu? Agar hidup kita tenang karena kita punya harta benda, agar hidup kita selamat, bahagia, ya. Tujuan itu kan kalau seseorang itu ingin mendapatkan harta benda. Tapi itu semua disanggah oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya yang membuat hidup bahagia itu bukan harta benda. Warisan dari Rasulullah SAW itu adalah ilmu. Oleh sebab itu Nabi menegaskan bahwasanya innal ulama warasatul anbiya. Kata Nabi, ulama itu ahli warisnya dari para nabi. Wal anbiya lam yurasu dinar wala dirham. Para nabi itu tidak dia mewarisi dinar atau dirham. Para nabi itu tidak mewarisi harta benda kekayaan.
Walakin yurasul ilma, yang diwariskan oleh para nabi adalah ilmu. Faman akhadha biha faqad akhadha bihadzin wafir, kata Nabi. Siapa yang dia mengambil warisan Nabi berupa ilmu tersebut, maka dia sudah mengambil bagian yang besar. Selamat hidupnya dunia dan akhirat. Oleh sebab itu, hadirin jamaah Masjid Al-Jabar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 3 hal ini, salat, Quran, dan ilmu syar'i tentang halal dan haram, itu sebagai salah satu bekal kita menjalani kehidupan ini. Kenapa yang pertama adalah salat? Kata salat ini adalah barometer. Pertama, barometer identitas keimanan seseorang. Ya, karena Nabi mengatakan al-firqu ya bainal mu'min wal kufri tarkus salat. Pembeda antara dia mukmin atau dia kafir atau kufur, lihat salatnya, dia salat atau tidak salat. Ya. Dan kenapa salat itu didahulukan? Karena kita melihat banyak orang-orang yang hari ini lalai dari salatnya. Walaupun ada beberapa tingkatan lalai kata para ulama, ya. Ada yang pertama lalai dari segi ilmu tentang hukum salat. Ya. Orang salat tetapi dia tidak dibekali oleh ilmu tentang salat itu sendiri. Makanya Nabi menegaskan apa? Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Maksudnya apa? Kita kan tidak melihat secara langsung Nabi salat fisiknya. Tapi secara tidak langsung Nabi ingin memberikan penegasan pada kita, belajar salat ya, sebagaimana kalian melihat aku salat. Artinya belajar untuk kita memahami bagaimana salat kaifiyat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh jadi ada orang yang hari ini lalai dari segi ilmu sholat itu. Ya. Yang kedua, boleh jadi ada orang yang dia lalai sholat ini dalam bentuk taswif. Ya. Taswif itu dia mundur-mundur di waktu sholat. Kalau waktu sholat sudah hadir, itu keutamaannya adalah kita langsung melakukan sholat. Ya. Tapi ada orang-orang yang melakukan taswif, mengundur-undur waktu sholat. Makanya Quran mengatakan apa? Fawailul lil musallin. Ya, celaka orang-orang yang sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun, kata Quran. Ya, yaitu orang-orang yang sahun, lalai. Sebagian ahli tafsir mengatakan lalai itu adalah taswif, menunda-tunda waktu sholat. Ya, itu lalai. Yang ketiga, boleh jadi ada orang yang dia meninggalkan secara sengaja. Bahkan Nabi menegaskan apa? Man tarakas shalah muta'ammidan faqad kafara jihara. Kata Nabi, siapa yang dia meninggalkan salat sengaja dia tinggalkan salat, maka sudah kufur terang-terangan. Ya. Makanya pertama salat itu barometer dia mukmin, ya, atau barometer keimanan dia terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kenapa salat didahulukan dalam hadis ini sebagai warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena salat itu adalah juga barometer akhlak seseorang. Ya, makanya kata Nabi, fa in salaha salaha sairu amalihi wa in fasada fasada sairu amalihi. Kalau salatnya baik, maka dia akan baik juga seluruh perbuatannya. Garis bawahi, siapa yang salatnya baik, maka akan baik pula seluruh aktivitas perbuatannya. Wa man fasada, siapa yang salatnya buruk, fasada sairu amalihi, maka buruk juga perilakunya. Oleh sebab itu, kita nggak usah heran kalau kita menyaksikan di masyarakat ada orang yang dia rajin sholat atau tukang sholat, ya, tapi masih dia bermaksiat baik kepada Allah ataupun kepada makhluk Allah. Berarti ada yang salah dari sholat. Coba lihat, pasti ada yang salah dari sholatnya. Ya, ada orang yang sholatnya rajin, bahkan berjamaahnya juga rajin, tapi masih makan riba, tapi masih gibah. Ini sholatnya nggak benar. Karena kalau sholatnya benar, Nabi menjamin seluruh aktivitas perilakunya benar. Ya, kalau sholatnya nggak benar, seluruh juga nggak benar. Makanya Quran menegaskan apa? Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, kata Allah. Sesungguhnya sholat itu menjadi tanha, rem, 'anil fahsya, dari perbuatan dosa fahsya, wal munkar, dan dosa perbuatan munkar. Ya, ini ulama khilaf ini, apa makna fahsya dan apa makna munkar.
Ya, tapi kalau kita mengambil sebuah konklusi gampangnya seperti ini. Fahsya itu gini. Sebuah dosa yang tidak mungkin dilakukan kecuali ada dua pihak atau lebih. Itu fahsya itu. Biasanya sumber fahsya itu syahwat. Itu dosa fahsya. Makanya Quran menyebutkan zina itu fahsya. Karena zina itu tidak mungkin dilakukan hanya seorang. Minimal ada dua orang atau lebih yang sumbernya syahwat. Itu fahsya itu. Ya. Dosa riba itu fahsya. Karena dia tidak mungkin dilakukan hanya seorang diri gitu. Makanya Nabi mengatakan la'ana Rasulullah SAW akina riba wa mu'akil wa syahidaihi wa katibahu sawa. Ya, kata Nabi, dilaknatlah orang-orang yang ngasih pinjamnya, ya, yang meminjamnya juga jadi saksi transaksi tersebut, juru tulisnya juga humus sawa. Semuanya dilaknat oleh Rasulullah SAW. Laknat itu dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu fahsya itu. Ya, makanya kita melihat ada orang yang rajin sholatnya, tapi masih juga dia berbuat maksiat. Berarti ada yang salah dari sholatnya. Kedua, munkar. Dosa munkar itu dosa hubungannya langsung sama Allah. Itu dosa munkar itu. Ya, itu dosa munkar. Ya, kalau orang hari ini, ya, dia meninggalkan kewajiban-kewajiban yang sudah Allah syariatkan. Ya, dia tidak sholat, dia tidak sahur, tidak bayar zakat, ya, punya kemampuan untuk haji, dia tidak haji. Itu munkar itu. Artinya boleh jadi fahsya itu ketika dilakukan sebuah dosa ada pihak lain yang terzolimi. Tapi kalau munkar, tatkala seseorang bermaksiat kepada Allah, tidak ada yang terzolimi. Karena maksiatnya langsung menuju kepada Allah. Tinggalkan kewajiban-kewajiban itu munkar. Nah, Quran menegaskan salat itu seharusnya menjadi rem dari dosa fahsya wal munkar. Jadi kita harus menjauhi dari salat kita sebetulnya. Kalau hari ini masih ada orang yang bermaksiat, tapi rajin sholat, itu baru tukang sholat. Quran menegaskan apa? Aqimus sholat, dirikan sholat. Sholat menjadi cerminan akhlak sholat. Ini yang pertama. Yang kedua, warisan Rasulullah SAW adalah apa? Wa qauman yaqra'unal Qur'an, yaitu suatu kaum atau orang-orang yang sedang membaca Quran. Dan Quran ketika Allah turunkan di bulan suci Ramadan dan Allah tegaskan langsung pada saat diturunkannya Quran apa? Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya, Allah tegaskan Quran itu sebagai guidance of life. Quran itu sebagai pedoman. Ya. Oleh sebab itu, yang ideal kalau kita melihat dalam Quran, ya, Quran itu level tertinggi adalah tadabbur, ya. Makanya Quran mengatakan apa? Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Kenapa kalian tidak mentadabburi Al-Quran? Atau hati sudah tertutup? Ya, atau hati sudah tertutup. Makanya salah satu penyebab kenapa kita sulit menerima hidayah dari Allah, ya, sulit kebaikan-kebaikan masuk ke dalam diri kita. Ini karena hati kita sudah terkunci, karena jarang tadabbur Quran. Makanya kata Syekh Sa'rawi dalam tafsir Al-Khawatir, tadabbur itu mencakup 4 hal. Pertama, baca Quran, ya. Yang kedua, memahami bacaan Quran. Yang ketiga, mengamalkan Quran. Yang keempat, mendakwahkan Quran. Itulah tadabbur. Jadi kalau hanya Quran sebatas bacaan rutinitas semata, ya, itu belum selesai. Itu baru koma. Ya. Berikutnya setelah Quran kita baca, maka kita pahami apa yang kita baca. Kita pelajari sedikit demi sedikit, kita belajar apa isi kandungan bacaan Quran yang kita baca. Setelah kita memahami, belum sampai sini, baru koma. Berikutnya apa? Diamalkan. Dan setelah diamalkan, maka didakwahkanlah Quran. Itulah tadabbur. Jadi tingkatannya bukan hanya sebatas baca Quran. Jadi kalau hari ini jamaah sekalian sudah merasa puas kalau sudah baca Quran, itu belum selesai tingkatannya. Ya, masih ada PR-PR berikutnya. Yaitu tadabbur, berupa pemahaman, pengaplikasian dan dakwah dari Quran itu sendiri. Maka itulah petunjuk hidup. Bukan hanya untuk umat Islam, orang beriman, linnas kata Allah, bagi seluruh manusia. Ya. Jadi kalau misalnya jamaah sekalian mau
datang ke Masjid Al-Jabar dari luar kota, ya tidak tahu kemana arahnya Masjid Al-Jabar, kan kita menggunakan map, peta. Nah, Quran itu peta kehidupan. Dia bimbing manusia, ya, supaya tidak tersesat dalam mengarungi kehidupan itu. Dibimbing oleh Allah. Ya. Makanya salah satu penafsiran ihdinas shiratal mustaqim, ya, sebagian ahli tafsir mengatakan adalah Al-Quran. Ya, karena Quran kitab suci yang betul-betul membimbing umat manusia agar tahu mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah, mana yang tauhid, mana yang syirik. Itu Quran. Ya, jadi Quran itu jadi pedoman. Jadi ketika kita cukup merasa bahwasanya Quran hanya sebatas bacaan saja, selesai di situ, masih ada PR-PR berikutnya. Dan yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW adalah Quran. Pelajari Quran, fahami, amalkan Quran. Dan terakhir, warisan dari Rasulullah SAW, sebagaimana hadis dari Abu Hurairah ini adalah qauman yatazakkaruna al-halal wal haram. Itu ilmu syar'i tentang hukum halal dan haram. Kalau tadi sholat dan Quran identik hubungan kita langsung dengan Allah, tapi ini berkaitan dengan hubungan hablum minan nas. Ya. Jadi kita diperintahkan oleh Nabi, ya, untuk kita belajar terkait dengan hukum-hukum syar'i, hukum-hukum Allah yang berkaitan dengan halal dan haram. Karena Nabi menegaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kata Nabi apa? Ya'ti 'alan nasi zaman la yubanil mar'u akhadha min halal am min haram. Ya, kata Nabi akan tiba suatu masa, suatu zaman tatkala orang-orang sudah tidak lagi peduli tentang harta yang dia peroleh. Apakah dia cari peroleh dengan cara yang dibenarkan atau yang diharamkan? Ini kelak akan menjadi tabiat akhir zaman, kata Nabi. Nggak peduli lagi dia tentang halal dan haram. Bahkan dia merekayasa sesuatu yang haram bisa jadi halal. Dan ini kehinaan bagi umat akhir zaman, kata Nabi. Makanya ketika Nabi mengatakan bahwasanya idza tabayya'tum bil 'ainah wa aqadtum aznabal baqar wa taraktumul jihad sallallahu alaikum zullan la tanzi'u illa hatta tarji'u ila dinikum, kata Nabi. Ya. Apabila kalian melakukan kegiatan ainah itu bentuk riba tapi dibungkus dengan nama jual beli itu. Hati-hati tuh. Di akhir zaman nanti akan banyak riba-riba yang dibungkus dengan nama-nama bukan riba itu. Sebagaimana khamar, kata Nabi, yashrabuna nasu min ummatil khamr wa yasumuna bi ghairi ismiha, kata Nabi. Kalau umat akhir zaman itu dia akan makan minum khamar tapi namanya bukan khamar. Tapi intinya sama memabukkan, sama dengan riba. Ya, inah salah satunya adalah rekayasa transaksi riba, tetapi hakikatnya jual beli tapi hakikatnya adalah riba. Kata Nabi, apabila orang-orang sudah melakukan perbuatan ini, wa akhadtum aznabal baqar, dan kamu mau menarik ekor sapi, maksudnya hidupnya itu fokus hanya duniawi, hidupnya itu hanya duniawi, ya, waraditum bil zar'i, ya, senang terhadap kehidupan duniawi, wa taraktumul jihad, hati-hati nih, dia tinggalkan kewajiban-kewajiban kepada Allah, sibuk duniawi, tinggalkan kewajiban. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan timpakan pada orang ini kehinaan, la tanzi'u hatta tarji'u ila dinikum. Allah tidak akan cabut kehinaan itu sampai dia kembali taubat kepada Allah. Artinya apa? Hubungan sesama manusia ini perlu kita jaga. Ya. Dalam beragama bukan hanya hablum minallah semata, hubungan sholat, saum, haji dan sebagainya, tapi juga ada hablum minanas, hubungan sesama manusia. Dalam bermuamalah ini perlu kita tahu ilmunya. Sebagaimana tatkala sahabat Umar bin Khattab menjabat khalifah di Madinah pada saat itu, Umar melakukan apa istilahnya kalau hari ini, ya, pengawasan atau kontrol pasar. Kata Umar apa? Ya, masyaallah tujjar. Hei kalian, orang-orang yang sedang bertransaksi di pasar. Apa kata Umar? La tabi fi suqina. Jangan kamu sekali-kali berani berdagang, bermuamalah di pasar kami. Enggak boleh kalian berdagang sini. Illa wa yatafaqahu, kata Umar. Kecuali kamu tahu hukumnya. Kalau kamu enggak tahu hukumnya, bagaimana bertransaksi di pasar? Waqa'a fil riba aw fil haram. Aku khawatir, kata Umar,
kamu akan terjerumus dalam kegiatan riba atau kegiatan haram-haram lainnya. Maka tahu ilmunya terlebih dahulu. Hal ini tegaskan oleh Imam Qurafi dalam kitab Al-Furuq apa? Man ba'a faqad wajaba alaihi ayyata'allama fil bai'. Siapa yang mau melakukan jual beli wajib baginya tahu hukum-hukum terkait dengan jual beli. Sebagaimana siapa yang sholat, kata Imam Qurafi, maka wajib baginya mempelajari hukum-hukum yang berkaitan dengan sholat dan sebagainya. Oleh sebab itu, mari kita ya betul-betul mengambil hikmah dan pelajaran dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ini sebagai bentuk pedoman tatkala kita menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Ya, perbaiki dari sholat kita, hubungan kita dengan Allah. Karena salah satu hubungan manusia yang langsung dengan Allah melalui sholat itu. Yang kedua, jadikan Quran sebagai pedoman hidup. Jadikan Quran betul-betul sebagai map dalam kehidupan kita. Jangan kita tinggalkan Quran. Kembalikan pada Quran. Dan terakhir, perbaiki hubungan dengan sesama manusia. Pelajari hukum-hukum tentang halal dan haram. Insya Allah, apabila kita mengambil 3 warisan dari Rasulullah SAW ini, hidup kita akan penuh dengan keberkahan, hidup kita akan dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam kebaikan, dan kita dituntun oleh Allah menjadi orang-orang yang selamat di dunia wa fil akhirah. Itu saja hadirin jamaah masjid Al-Jabar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan ceramah yang singkat ini ya bisa kita ambil hikmah dan kita betul-betul ya menjadi orang-orang yang penuh dengan keberkahan hidup di dunia wal akhirah. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.